ya melonggarkan syarat gitu. Melonggarkan syaratnya bahkan membebaskan. Gitu Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang memberikan kelonggaran waktu pada hutangnya orang fakir dan miskin, gitu ya, atau bahkan membebaskannya, maka Allah akan memberikan kepadanya naungan di hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya. Ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Gitu Pak. Ya. Jadi meringankan syaratnya, jadi kelonggaran waktu gitu ya. Jadi ketika kita nagih gitu ya, maka kita pada saat itu kita kasih longgar gitu. Kita kasih longgar, ya. Kasih longgar kepada orang yang berhutang pada kita, ya. Dan ini dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 2076, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada, ya. Semoga Allah merahmati seorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih hutang, ya. Nah, akhirnya yang harus kita lakukan benar-benar menjaga terumbu karang Bapak Ibu, ya. Jagain terumbu karang ini baik-baik sehingga akhirnya ketika kita menagih juga, ya, ketika kita menagih itu sampai orang tuh nggak takut sama kita. Yang sekarang terjadi kan beda. Kita pakai debt collector, kita ancam harus ke polisi, kita ancam ke pengadilan. Aduh, malah itu ya Allah nggak kasih berkah gitu loh. Ya Allah nggak kasih naungan pada kita. Padahal ketika kita melonggarkan, kita datang nih misalnya, terus kita datang gitu kan, mungkin dia udah takut duluan ya Bapak Ibu ya. Oh kalau kita mau tagih, enggak. Udah ada belum uangnya? Belum ada. Oh ya udah ya silahkanlah gitu kan. Seperti itu, gitu ya. Ya. Jadi ketika Anda melakukan itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada Anda. Ya, misalnya dalam hadis Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man taba haqqan, ya, falyatlubhu fi afafin wafin au ghairi wafin." Siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik-baik pada orang yang mau menunaikan, ya, pada orang yang mau menunaikannya ataupun enggan menunaikannya. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Majah 1965. Dalam hadis lain Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, khudz haqqak, ya, khudz haqqak fi afafin wafin au ghairi wafin. Ambillah hakmu dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikannya ataupun enggan menunaikannya, gitu ya. Ini hadis riwayat juga Ibnu Majah 1966, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mampu melakukan ini, nggak gampang kan, ya? Saya yakin nggak gampang dan Anda merasa aduh gitu ya, kok harus kayak begitu gitu ya? Karena Allah juga yang sampaikan ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin wa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semuanya, gitu ya. Dibebaskan aja sekalian, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, inilah akhlak dalam menagih, memberikan tangguh, berbuat baik, ya, melonggarkan syarat, bahkan membebaskan, gitu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ini hadisnya banyak sekali, hadis riwayat Muslim nomor 3006, ya, barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam hadis riwayat Ahmad gitu ya, barang siapa ingin mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapatkan kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan dia membebaskan hutangnya, gitu ya. Jadi Masya Allah, ya, kalau seandainya kita melakukan ini, ya, ini adalah akhlak orang yang menagih gitu ya, maka ini Allah akan berikan keberkahan untuk Anda. Ini ada cerita ya tentang Abu Qatadah gitu ya, bahwa ternyata Abu Qatadah menagih dan orang itu benar-benar dalam kesulitan, ya. Kemudian konfirmasinya, apa betul engkau orangnya kesulitan? Iya betul. Maka Abu Qatadah bahkan membacakan hadis gitu kan, barang siapa memberi keringanan pada orang yang berhutang padanya
atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan arsy di hari kiamat, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, maka ya tentunya kalau nanti kita bahas tentang yang hutang ya, tentang ini hadis-hadis untuk orang yang punya piutang, gitu ya, punya piutang. Pokoknya kasihin tanggang waktu dan seterusnya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang berikutnya dari sikap kita ya. Jadi pahala piutang ini Bapak Ibu double dan double lagi, ya. Jadi kalau Anda mau dapetin keberkahan dari piutang Anda bisa kok, gitu ya. Anda bikin lipat ganda. Gimana caranya, gitu ya? Lipat gandanya tuh begini, ya. Lipat gandanya tuh lipat gandanya, maaf nih saya harus cari catatan saya tadi. Nah, ini dia ya. Dari Sulaiman bin Buraidah, gitu ya. Barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, gitu ya. Jadi dia memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, yaitu hutangnya, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai bersedekah senilai pinjamannya itu. Jadi misalnya gini, Anda pinjemin orang 5 juta, ya. Lalu kemudian batas waktunya 3 bulan. Selama 3 bulan itu, maka Anda dapetin bersedekah 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Dihitung di sisi Allah. Sampai 3 bulan. Dahsyat Bapak Ibu ya. Jadi Anda kalau mau dapetin berkahnya dari piutang Anda, ini caranya, gitu ya. Jika utangnya belum dilunasi, gitu ya, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat dari nilai piutangnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya 3 bulan, ya, itu dapat tuh 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta selama 3 bulan. Itu dapat pahalanya senilai itu di sisi Allah. Lalu kemudian setelah 3 bulan, kita datang nih, maaf, ini kan udah batas waktu, bisa nggak? Aduh maaf, saya belum bisa, benar-benar deh, saya belum bisa. Oke, gitu kan. Saya kasih waktu lagi, kurang lebihnya 6 bulan ke depan, atau 3 bulan ke depan. Nah, maka, selama 3 bulan ini, maka itu lipat ganda Bapak Ibu. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, gitu. Nah, mungkin gitu ya, setelah selesai dari 6 bulan itu, kalau lihat dari hadisnya, seandainya dia nggak bayar lagi, gitu ya, datangin lagi dengan akhlak yang baik, ya. Bahkan kita kasihin hadiah, gitu ya, kita kasihin martabak lah begitu ya. Aduh, gitu ya, sampai akhirnya dia merasa nggak enak. Tapi nggak apa-apa, kita bukan tujuannya untuk merasa nggak enak kok. Kita bilang gitu kan, gimana? Apa sudah bisa udah bisa dibayar? Belum bisa, ya udah saya kasih 3 bulan lagi. Itu jadi 15 juta, 15 juta, 15 juta, 15 juta, 15 juta. Wallahu a'lam ya. Ini sesuai dengan hadisnya, gitu ya. Dan ini dikatakan hadis ini sahih. Maka kalau seandainya Anda mau dapetin rezekinya dari ya piutang Anda, begini Bapak Ibu, ya. Apalagi kalau Anda pas dia udah nggak bisa lagi, beneran nih kamu udah nggak bisa, ya udah deh, saya bebaskan. Ketika dibebaskan, maka langsung harus berguncang dan mencatat Anda adalah orang yang pantas untuk mendapatkan naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama ini gitu ya, gimana cara kita dalam menagih piutang, ya? Selama ini yang kita lakukan adalah merendahkan orang yang berhutang pada kita. Kita rendahkan dia, kita hina dia, kita omongin di depan orang lain dan seterusnya. Malah yang terjadi adalah kerusakan buat diri kita sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu, itulah kira-kira sikap-sikap yang harus ditunjukkan, dan kalau Anda melakukan itu, maka insya Allah sebentar lagi rezeki Anda itu akan berlipat ganda. Ya udahlah, gini aja ya. Pada saat itu kita udah nggak usah nagih kepada orang itu, gitu ya. Ke orang itu tuh cuma bermuamalah aja, gitu. Tapi kita nagihnya kepada Allah. Ya Allah, saya dengar hadis seperti ini, saya dengar ayat seperti ini, maka ya perkenankan aku memintanya kepada Engkau. Kalau udah kayak gitu, masya Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sikap yang harus kita tunjukkan berikutnya. Kan ini udah terjadi nih, ya, udah terjadi piutangnya. Ya udahlah. Begitulah akhlak Anda dalam menagih piutang. Nah, sekarang gimana berikutnya? Berikutnya, prinsip
Untuk berikutnya, kalau Anda mau berikan pinjaman kepada orang lain, satu, teliti dengan orang yang mau berhutang. Orang yang mau berhutang sama kita teliti betul, dan jangan sampai akhirnya berikan kepada orang yang tidak tepat, ya. Mungkin saudara Anda, kerabat Anda, adik Anda, kakak Anda, gitu ya, paman Anda, ya orang-orang yang terdekat di sisi Anda, bahkan tetangga Anda mungkin juga lagi perlu pinjaman Anda. Oke, tapi teliti Bapak Ibu. Telitinya apakah orangnya memang kecenderungannya mau menunda-nunda atau tidak, gitu kan? Dan tujuan kita bukan nanti dia bayar nggak ya, bukan. Tapi nanti saya bakal baik nggak ya akhlaknya sama dia. Jangan sampai akhirnya ketika saya pinjemin, maka saya turun. Terumbu karang saya hancur gara-gara saya pinjemin uang ke dia. Jadi yang diperhatikan terumbu karang Bapak Ibu ya, bukan uangnya. Terumbu karangnya yang Anda perhatikan. Jangan sampai akhirnya terumbu karang Anda akan hilang, hancur gara-gara minjemin uang ke dia. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau Anda udah keluarin uang dalam hal urusan utang, anggap uang itu udah nggak ada Bapak Ibu. Jadi uang itu ada yang ada dipegang. Uang itu yang ada di tangan. Tapi kalau udah nggak ada di tangan, jangan anggap itu uang Anda. Ya. Termasuk misalnya ketika kita pinjemin uang ke orang, 5 juta kita kasih ke orang lain. Maka jangan anggap bahwa Anda masih punya uang di situ. Seandainya balik tuh 5 juta, itu udah hadiah gitu loh. Ya, emang alhamdulillah Allah masih kasihin uang itu 5 juta ke kita. Tapi kalau udah kasihin ke orang lain gitu, itu udah bukan di tangan Anda lagi Bapak Ibu. Udah, lepasin aja dan minta sama Allah, ya Allah, saya tiap hari minta 5 juta sampai waktu dia mengembalikannya. Nggak bisa gitu kan? Aduh, nggak bisa. Anda bilangnya begini, yes, alhamdulillah dilipat gandakan jadi 2 kali lipat begitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, saat orang minta-minta gitu ya, saat orang misalnya datang minta-minta kepada Anda. Nanti saya akan bahas tentang meminta-minta. Ketika ada orang yang meminta-minta datang pada Anda, ajak dia untuk bertanggung jawab dengan pinjaman, gitu ya. Bisa seperti itu. Kemudian yang keempat, kalau Anda nggak sanggup minjemin, kalau Anda nggak sanggup nih, dia minjam, berharap dan segala macam, tapi Anda nggak sanggup nih, aduh kayaknya saya nggak sanggupnya bukan uangnya, nggak sanggupnya bukan karena dia nggak mungkin ngembaliin, tapi karena nggak sanggupnya tuh jangan-jangan nanti kalau saya pinjemin, saya akan rusak terumbu karang saya, gitu ya, rusak terumbu karang saya. Maka baiknya ke lembaga, ya, ke lembaga, ke Baitul Malka atau Baitul Tamwil gitu kan, seperti itu ya. Jadi mendingan ke lembaga. Ya mudah-mudahan lembaga kita di Indonesia ini akan baik dengan ilmu magnet rezeki ini ya. Dan Bapak Ibu, terakhir yang ingin saya sampaikan gitu ya, adalah masuk surga dengan piutang gitu. Masuk surga dengan piutang Bapak Ibu ya. Gimana caranya gitu ya? Gimana caranya bisa masuk utang dengan masuk surga dengan jalan piutang? Yang pertama adalah ampunan Allah dulu. Ya, dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, dulu ada seorang pedagang. Dia biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang, gitu ya. Jadi pedagang biasa kasih pinjaman. Ketika melihat ada orang yang kesulitan, dia berkata pada budaknya, maafkanlah dia. Artinya bebaskan utangnya. Maka ya, semoga Allah memberi ampunan pada kita. Dan semoga Allah pun memberikan ampunan kepadanya. Sampai begitu Bapak Ibu ya. Nah, orang yang seperti ini gitu ya, itu dalam sebuah hadis ya, riwayat Ahmad disebutkan, ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Allah berkata yang artinya, lihatlah amalannya. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Rabbku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu kebaikan. Gitu. Jadi ini orang dihadapkan kepada Allah, coba lihat catatan amalnya. Nggak ada. Ya sholatnya biasa, ya biasa lah gitu ya, bukannya spesial banget. Tahajudnya biasa, duhanya biasa gitu ya. Kemudian semuanya biasa lah gitu ya. Dia juga nggak spesial banget. Dia juga mungkin nggak bisa berdakwah gitu kan. Dia juga mungkin tidak beramal yang baik-baik, yang sempurna begitu ya. Tapi dia punya satu amalan. Apa amalannya? Dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberi tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya. Lantas Allah pun berkata, ya,
aku lebih berhak memberi kemudahan. Orang ini pun akhirnya diampuni. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, yuk sama-sama kita masuk surga. Ini hadisnya riwayat Ahmad. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih, ya. Nah, ada lagi hadis dari Hudzaifah, beberapa malaikat menjumpai ruh orang sebelum kalian untuk mencabut nyawanya. Kemudian mereka mengatakan, apakah kamu memiliki sedikit dari amal kebajikan? Kemudian dia mengatakan, dulu aku pernah memerintahkan pada budakku untuk memberikan tenggang waktu dan membebaskan utang bagi orang yang berada dalam kemudahan untuk melunasinya. Lantas Allah pun memberi ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2077. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat bagi Anda yang punya piutang. Karena Anda adalah orang yang mulia dan jaga kemuliaan Anda itu sampai akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala senang dengan Anda. Senang dan bahagia dengan Anda. Karena Anda telah pernah memberikan keringanan kepada orang lain. Dan tetaplah begitu. Berikanlah keringanan kepada orang lain. Maka insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan Anda di dunia maupun di akhirat. Pengalaman banyak sekali teman-teman saya gitu ya, yang mereka akhirnya punya piutang, ya udah deh gitu kan. Ya mau ditagih gimana gitu ya. Orangnya juga nggak mau bayar gitu ya. Orangnya juga punya akhlak yang nggak bagus, ditagih malah nggak enak gitu ya. Awalnya dia bertahan gitu Bapak Ibu, yang nagih dengan keras, nagih dengan kuat. Tapi kemudian setelah mengerti ilmu jurus jitu menarik piutang ini, akhirnya dia lepasin Bapak Ibu. Karena memang itu adalah belenggu juga. Ya, itu jeruk nipis, terumbu karangnya hancur gitu kan, jendelanya buram. Lepasin. Tas. Pas dilepas Bapak Ibu, Allah benar-benar kasih rezeki buat dia. Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka saya akan tunggu testimoni Anda ya. Saya akan tunggu testimoni tentang jurus jitu menarik piutang. Karena ternyata Allah sudah jamin bahwa Allah yang akan bayarin semua piutang-piutang Anda. Bukan manusia. Ya, manusia mah lemah. Manusia mah gak bisa apa-apa. Manusia mah ya terbatas. Tapi Allah maha tidak terbatas. Maka mintalah sama Allah. Ya Allah, saya telah dengarkan ilmu ini. Maka aku lepaskan seluruhnya beban dalam hatiku. Nagih mah nagih aja. Nagih mah datang gitu loh. Ya, nagih datang tapi baik-baik. Kasihin hadiah buat orang yang pernah berhutang pada Anda. Lalu kemudian Bapak Ibu, setelah itu Anda akan rasakan nikmat yang luar biasa berada di dalam diri Anda. Oke, sampai jumpa dalam audio-audio berikutnya. Saya Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.